Pesan saya untuk siapapun yang mengalami apa yang saya alami, terimalah. Apa yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik yang diberikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati. Alamat Ngembes Pengkok Patok Gunung Kidul, penderita schizofrenia. Saya pasiennya Dokter Ida. Saya merasakan pas pertama kali depresi tahun 2006, pas sebelum gempa bumi 2 minggu. Pertama kali saya merasakan depresi itu tahun 2006. Pertama, apa yang saya rasakan? Saya merasakan saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa makan, saya nggak bisa bicara, komunikasi saya nggak bisa, ngapain saya nggak bisa, saya nggak boleh, karena di telinga saya ada suara halusinasi, kamu diem aja biar seperti patung, seperti batu. Itu pertama kali saya pas gejala pertama kali saya kena schizofrenia tahun 2006. Jadi ada suara halusinasi, potong tanganmu, potong kakimu, cukil matamu, tusuk dadamu, potong lidahmu. Seperti itu. Terus menerus itu diulang-ulang sampai kalau memang belum dilakukan itu pasti akan terus menerus diulang-ulang. Pesan saya untuk siapapun yang mengalami apa yang saya alami, terimalah. Itu adalah pemberian Allah yang terbaik untuk apa yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik yang diberikan kepada kita. Terimalah, syukuri dan juga ikhlas. Karena kalau kita nggak syukur, nggak ikhlas, Allah tidak akan menambah derajatnya, tidak akan mengangkat derajatnya, dan juga tidak akan menaikkan derajatnya, juga tidak akan memberikan hikmahnya. Kalau kita ikhlas, kita pasti akan bisa merasakan, oh ini loh buahnya saya diberi sakit schizofrenia, saya bisa tahu apa yang saya alami, saya bisa tahu kapan saya mau kambuh, terus juga saya bisa memberi motivasi kepada orang yang mengalami apa yang seperti saya alami, supaya apa? Untuk berobat rutin ke dokter dan juga minum obat rutin, tidak bolong-bolong. Pesan saya untuk keluarga yang ada saudaranya yang mengalami apa yang saya alami, sayangilah mereka. Mereka sama dengan kita. Kalau mereka disayangi, mereka juga akan bahagia. Kalau mereka disakiti, mereka juga menangis karena mereka sama dengan kita. Sama. Bisa merasakan kalau disayangi, disakiti, bisa merasakan pedih. Bisa merasakan bahagia kalau disayangi, diperhatikan, dinasehati, dikasih motivasi, pasti bisa bahagia. Pesan saya untuk masyarakat, kalau ada orang yang mengalami sakit seperti saya, jangan dihina, jangan dicaci, jangan dicemooh. Karena apa? Mereka sebenarnya juga nggak mau sakit seperti ini, tapi ini adalah takdir Allah, kehendak Allah. Ini adalah pemberian Allah. Jadi jangan dikucilkan, jangan dihina, tapi dirangkul. Ayo kita sama-sama mengajak mereka supaya mereka itu punya, oh ya, aku ternyata dijadikan saudara sama mereka, aku nggak dikucilkan, aku diterima dengan masyarakat dengan baik, dan juga pemerintah juga memperhatikan apa yang saya alami, yang mereka alami itu diperhatikan oleh pemerintah. Pesan saya untuk pemerintah, banyaklah memberikan bukan cuma dukungan, tapi keterampilan atau apapun untuk mereka yang mengalami seperti saya, keterampilan apa bikin makanan atau menjahit atau apa, untuk keterampilan supaya apa? Supaya mereka itu bisa bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarganya, supaya mereka bisa senang. Oh, aku punya uang, aku bisa senang, aku bisa kemana-mana, itu karena mau bekerja. Kalau orang yang sakit depresi kok cuma diem aja, itu tidak baik. Yang baik itu dia juga mau berkreasi. Dengan kreasinya apapun itu bisa memberikan kepercayaan diri supaya bisa diterima di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Saijem. Saya istri dari Bapak Marsudi yang tinggal di Karangsari, Karangrecek, Wonosari, Gunung Kidul. Suami saya waktu itu menderita penyakit trombus emboli, lalu kaki diamputasi. Itu tahun 2000 kalau nggak salah
17 kalau enggak tahun 18. Dari awal itu saya harus menghidupi suami saya, juga kedua anak saya yang masih sekolah. Saya berusaha semampu saya untuk bekerja serabutan, apa aja saya lakukan untuk keluarga saya. Sebelumnya suami saya itu sebetulnya bekerja di las listrik di Jogja. Setelah kena penyakit trombus emboli, kaki diamputasi, suami saya itu mengalami gangguan mental sebentar. Terus ditangani para dokter yang ada di Rumah Sakit Wonosari sampai waktu itu mengalami yaitu mencoba minum racun. Alhamdulillahnya ketolongan. Karena keadaan seperti ini, kondisi kaki diamputasi, tidak bisa mencari nafkah, sampai mengambil keputusan hal itu. Frustasi suami saya karena keadaan ekonomi juga yang keadaannya morat-marit. Setelah itu mungkin ditangani, datanglah dari Imaji, dari Bapak Wage sama Bapak Joko. Awalnya itu datang ke rumah saya juga nggak tahu. Pak Wage dapat berita dari mana saya nggak tahu. Yang jelas Pak Wage datang ke sini sama Pak Joko memberikan saya kekuatan, yaitu memberikan motivasi untuk saya sama suami saya agar keluarga saya kuat menghadapi segala cobaan ini. Saya sangat berterima kasih sekali sama Bapak Wage, juga Bapak Joko yang sering datang ke sini memberikan motivasi untuk saya dan keluarga saya. Dan alhamdulillahnya dengan datangnya Bapak Wage juga dari pihak Yakum, setelah Bapak Wage ke rumah, datanglah dari pihak Yakum juga yang sering datang ke rumah juga memberikan dukungan moral juga material, terutama memberikan bantuan yaitu kaki palsu, juga alat untuk usaha untuk suami saya yaitu mesin cuci untuk laundry. Tapi sayangnya laundrynya tidak berjalan dengan baik karena keadaan suami saya yang sekarang mengalami stroke waktu itu tahun 2019. Setelah diamputasi 2 tahun kemudian mengalami stroke dan nggak bisa berjalan dengan baik laundrynya. Untuk itu saya harus membanting tulang untuk keluarga saya, bekerja serabutan, apa aja saya lakukan demi keluarga saya. Setelah Bapak Wage datang ke sini bersama Pak Joko, sering datang ke sini dari pihak Yakum, suami saya juga sering diajak pergi wawancara untuk seluruh Gunung Kidul mungkin, walaupun tidak semua. Kadang-kadang sering diajak bepergian, diwawancara gitu. Alhamdulillah diajak keluar itu suami saya senang sekali. Juga saya terutama memberikan kekuatan untuk saya, juga untuk suami saya. Untuk siapapun, keluarga dimanapun berada, janganlah berputus asa karena mengalami hal ini. Karena masih ada orang-orang di sekitar kita, terutama dari pihak-pihak tertentu, terutama kayak Imaji, kayak Yakum, kayak yang lain-lainnya, selalu memberikan kekuatan untuk kita. Dan janganlah berputus asa untuk itu, karena masih ada, pasti akan datang pertolongan dari Tuhan dari manapun itu datangnya, pasti akan ada pertolongan. Shalom, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Elizabeth Yatina Astuti. Saya beralamatkan di Pacing Kidul RT 03 RT 04 RW 023 Pacarjo Semanu Gunung Kidul. Di sini saya selaku
pendiri Yayasan Intan Pratama Agatha. Saya akan menyebutkan riwayat yayasan ini, bahwa yayasan ini yang pertama berdiri di Medan pada tahun 2028. Jadi 2008. Kemudian setelah itu karena saya ingin mengabdikan diri saya ke tempat kelahiran, kemudian saya pindah ke kelahiran saya ini di tahun 2018, sehingga Yayasan Intan Pratama ini berdiri di tempat kelahiran saya tahun 2018. Adapun inisiatif saya mendirikan di sini karena saya ingin peduli sekali dengan anak-anak autis ini. Saya ingin anak-anak autis ini juga tidak dipandang sebelah mata. Anak-anak autis ini juga bisa untuk menjadi seperti anak-anak pada umumnya. Sehingga nanti harapan saya untuk anak-anak autis ini bisa saya terapi untuk mandiri. Sehingga nanti tidak merepotkan baik itu orang tua maupun saudara-saudara yang lain, sehingga anak-anak autis ini tidak membuat onar di masyarakat. Harapan saya yang kedua, supaya anak-anak autis ini juga bisa mandiri, kemudian juga bisa mengabdikan dirinya, bahwa anak-anak autis ini bisa menjadi pelita bagi masyarakat sekitar, jadi tidak dipandang sebelah mata. Itu harapan saya dan motivasi saya. Kemudian di Yayasan Intan Pratama Agatha ini kami melakukan kegiatan terapi, baik itu terapi wicara, kemudian terapi perilaku, kemudian fisioterapi, kemudian sensory integration, juga okupasi terapi yang saya lakukan di Yayasan Intan Pratama Agatha ini. Kemudian di Yayasan Intan Pratama Agatha ini saya dibantu oleh beberapa terapis itu dari lingkungan sekitar. Jadi dari Dengok ada, kemudian Sambi Pitu, kemudian Piaman, kemudian Getas, itu juga membantu di sini untuk menerapi anak-anak autis yang tinggal di asrama ini. Kemudian anak-anak yang tinggal di asrama ini juga dari berbagai provinsi. Jadi tidak hanya daerah Gunung Kidul, tetapi dari berbagai provinsi. Itu salah satunya ada yang dari Timor Leste, kemudian ada yang dari Flores, kemudian Kalimantan, kemudian Tangerang, kemudian Bogor, kemudian Surabaya, ditambah lagi juga di daerah sekitar sini banyak yang dari Gunung Kidul. Karena saya sekali lagi ingin mengabdikan diri di Gunung Kidul ini supaya anak-anak autis di Gunung Kidul ini tertangani. Kemudian di sela-sela waktu saya, di samping saya mengurusi Yayasan Intan Pratama Agatha ini, kami juga diminta untuk membantu di SLB Negeri 2 Gunung Kidul, itu untuk menerapi anak-anak yang di sana, itu terapi wicara sama terapi perilaku. Jadi dari hari Senin sampai Jumat kami juga membantu di SLB Negeri 2 Gunung Kidul. Kemudian setelah itu dengan berjalannya Yayasan Intan Pratama Agatha ini banyak sekali kendala-kendala yang kami temui, baik itu kendala di alat maupun kendala di ruangan. Yaitu satu, harapan saya agar masyarakat ini peduli dengan anak-anak autis. Jadi saya mohon menghimbau kepada orang tua yang mempunyai anak-anak autis atau disabilitas, saya mohon jangan sampai merasa malu
tidak usah malu. Mari kita didik bersama-sama dengan mengakui kekurangan anak ini sehingga nanti bisa diterapi di tempat yayasan maupun di SLB untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh anak itu sendiri. Sehingga nanti anak ini bisa paling tidak mandiri. Setelah mandiri paling tidak nanti bisa berguna bagi masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, harapan saya untuk pemerintah, saya mohon peduli dengan anak-anak autis ini untuk menyediakan asrama yang layak, itu satu. Kemudian alat-alat yang standar, karena anak-anak autis ini kebutuhan satu dengan yang lain itu berbeda. Kemudian misalkan TW juga alatnya beda dengan perilaku beda dengan sensori. Kemudian sensori beda dengan okupasi, sehingga sangat membutuhkan alat-alat yang banyak sekali. Saya rasa itu harapan saya, dan sedikit ini sekelumit cerita dari Yayasan Intan Pratama Agatha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Pratama Windarta dari Kelurahan Petir, Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul. Perkenankan, pada saat ini kami menyampaikan terkait dengan kondisi keadaan di Kelurahan Petir, di mana Kelurahan Petir ini dibentuk sebagai Kelurahan Ramah Jiwa. Ketika kami melihat keadaan lingkungan kami, di sekitar kami ada 13 padukuhan, di mana 13 padukuhan ini juga banyak keluarga yang kena gangguan jiwa. Bila dilihat dari sisi ekonomi, sisi pendidikan, sosial, kemasyarakatan, memang orang dengan gangguan jiwa di Kelurahan Petir ini ada sejumlah 21, di mana sudah kita lakukan pengobatan dan pendampingan dari masing-masing instansi yang terkait dalam penanganan gangguan jiwa. Kami sepakat dengan teman-teman yang peduli membentuk sebuah lembaga forum yang kami beri nama Forum Lentera Jiwa pada tahun 2015. Langkah awal yang kami lakukan dalam Lentera Jiwa adalah mendata melihat sejumlah orang dengan gangguan jiwa di Kelurahan Petir. Kami peduli, kami melihat kenyataan bahwa keluarga dengan gangguan jiwa ini dalam kehidupan ekonominya bukan semakin membaik, tetapi akan semakin terpuruk karena situasi dan kondisi ekonomi. Tidak ada ketenangan hidup, tidak ada ketentraman dalam kehidupan berkeluarga dan sebagainya, karena memang merasa orang dengan gangguan jiwa ini seringkali dianggap sebagai hal-hal yang negatif. Namun Kelurahan Petir dari tahun ke tahun sampai tahun ini tidak ada pemasungan, tidak ada pengucilan ataupun tempat khusus bagi orang dengan gangguan jiwa. Lentera Jiwa datang hadir dalam pelayanan, memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan bagaimana pelayanan kesehatannya. Yang belum mempunyai KTP, kita kerjasama dengan Jukcapil. Yang belum memiliki kartu Indonesia Sehat, KIS, kita juga lakukan pendataan dan kita bantu untuk mencarikan kartu Indonesia Sehat. Ini salah satu bentuk real dari yang kita lakukan di Kelurahan Petir bersama dengan Forum Lentera Jiwa. Forum Lentera Jiwa hadir bukan sebatas hanya memberikan bantuan dalam bentuk materi, tetapi juga memberikan motivasi kepada keluarga dengan gangguan jiwa. Karena gangguan jiwa ini lebih konkret, lebih detail, ini adalah penanganannya langsung kepada masyarakat dan keluarga. Yang lebih utama adalah bagaimana kita memberikan motivasi, memberikan pemahaman kepada lingkungan sekitar untuk senantiasa peduli dan empati terhadap orang dengan gangguan jiwa. Ketika lingkungan ini sudah mendukung, keluarga sudah mendukung, maka orang dengan gangguan jiwa ini akan merasa nyaman juga. Karena dia juga mempunyai naluri dan mempunyai hati untuk peduli terhadap orang lain. Jangan sampai orang dengan gangguan jiwa ini senantiasa dijauhi ataupun dikucilkan. Maka Lentera Jiwa mempunyai pegangan, prinsip, progres ataupun visi memanusiakan manusia. Sehingga tidak ada pengecualian, tidak ada hal-hal yang negatif, stigma yang negatif bagi orang dengan gangguan jiwa. Kerjasama yang telah kami lakukan, baik itu dari Dinas Kesehatan Gunung Kidul, Dinas Sosial Gunung Kidul,
dari Rumah Sakit Bethesda maupun Rumah Sakit Gracia ini sudah kita lakukan secara rutin dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam penanganan gangguan jiwa. Kita kerjasama dengan tim medis di Puskesmas Rongkop dalam pengambilan pengobatan dan pengambilan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dengan gangguan jiwa. Ada tenaga medis yang sudah senantiasa mendampingi dalam perawatan dari orang dengan gangguan jiwa. Ini adalah didukung oleh teman kami Bapak Basuki Rahmat yang senantiasa menjadi pendamping kesehatan di Forum Lentera Jiwa ini. Dari 21 klien kami ataupun yang mengalami gangguan jiwa ini semuanya sudah mendapatkan penanganan kesehatan, baik itu yang sifatnya rutin maupun yang pernah ditangani di Gracia maupun di Harjolukito maupun yang ada di Rumah Sakit Jiwa di Klaten. Sehingga inilah bentuk nyata real yang kami lakukan dari Forum Lentera Jiwa yang berdiri dari tahun 2015. Syukurlah sampai pada tahun ini kami tetap eksis melakukan aktivitas kegiatan untuk peduli terhadap orang dengan gangguan jiwa dan keluarga. Kami tentu akan mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan kesulitan. Salah satunya adalah armada. Ini yang menjadi kesulitan kami pada saatnya orang dengan gangguan jiwa ini mengalami kambuh, kami harus mengirim ke Gracia, harus mengirim ke Harjolukito. Ini adalah armada ataupun ambulan desa. Karena kami belum punya armada khusus, sehingga kami sering kerjasama dengan Polsek Rongkop, dengan Babin, Babinsa untuk bisa ikut mendampingi dalam pengiriman pada saat ada yang kambuh dari warga kami ataupun klien kami. Kami menggunakan armada mobil dari warga masyarakat ataupun mobil armada dari operasional dari Polsek Rongkop. Ini yang kami lakukan kerjasama itu. Oleh sebab itu kami mohon dari Bapak Ibu yang terkait, Bapak Ibu Dinas untuk senantiasa bagaimana kita memikirkan kesehatan jiwa ini menjadi sebuah progres mutlak dalam bidang kesehatan. Karena jiwa sehat ini akan menentukan segala-galanya bagi kita semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, batu ini satu orang yang ambil dari ladang. Dia punya keinginan bisa bikin rumah. Dia maka setiap ke ladang pulang pasti bawa batu ini. Ini batu setiap hari dia ngambil di ladang. Jadi ini dikumpulin, punya cita-cita mau bikin rumah gitu. Oke, makasih ya. Mantap. Saya Wakidak Sinarga, salah satu relawan Imaji. Yayasan Imaji berdiri karena satu latar belakang kita yang sama. Kita adalah keluarga-keluarga yang sangat dekat dengan persoalan-persoalan kesehatan mental. Bahkan kita sendiri sebenarnya juga memiliki masalah-masalah dengan hal tersebut. Kita sangat paham bahwa keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan masalah kejiwaan tentu ini menjadi satu beban yang sangat berat. Tidak semua orang sanggup. Dari latar belakang itulah maka kami mencoba ingin berbagi. Kami ingin mencoba menemani, kami ingin mencoba mendengarkan, kami ingin sekedar berbuat semampu kita. Dan kami akhirnya bersama-sama mendirikan Yayasan Imaji dengan modal tekad tanpa ada satu uang pun. Dan kami mencoba mendatangi keluarga-keluarga yang memiliki masalah kesehatan mental, termasuk juga kami mendampingi keluarga-keluarga yang memiliki anggota keluarga penyintas bunuh diri, atau bahkan keluarga yang memiliki anggota sudah melakukan bunuh diri. Kami coba dampingi dan semampu kami tentunya, dan kami juga melakukan pendampingan dengan jarak jauh, yaitu dengan cara hotline. Dan alhamdulillah hotline ini yang semulanya hanya kita khususkan untuk warga Gunung Kidul, tetapi hari ini yang justru masuk daerah-daerah luar Gunung Kidul. Kebetulan saya menjadi salah satu pengampu di hotline itu. Kami sudah terbiasa setengah malam harus terbangun sekedar mendengarkan sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang perlu kita dengarkan karena satu beban yang berat. Samping itu kami juga melakukan sosialisasi. Ada satu pengalaman menarik ketika sosialisasi. Awal sekali Imaji melakukan sosialisasi, ada satu pertanyaan yang kami nggak bisa jawab, yaitu ketika kita kasihkan undangan kepada anggota, pertanyaannya adalah ada transportnya tidak.
Ini satu pertanyaan yang kami nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa menjawab. Dan kami juga tidak akan salahkan mengapa mereka bertanya seperti itu. Ya, kami juga ada pendampingan atau layanan ambulan yang kebetulan kami ampu secara pribadi dengan teman-teman relawan, yang alhamdulillah itu satu hal yang cukup membantu juga untuk pengantaran pasien-pasien yang baik keluhan fisik maupun keluhan psikologi. Dan alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun dan layanan kami sudah cukup luas sekali. Terima kasih.